Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Dunia persepak bolaan Malaysia sedang berduka, bukan karena ada pemain yang meninggal atau bukan karena ada kekalahan telak yang dialami oleh Harimau Malaya, akan tetapi Malaysia berduka karena tadi malam FIFA secara resmi telah memberikan sanksi kepada FAM dan juga ketujuh pemain keturunan mereka, yaitu Gabriel Arocha, Hector Hevel, Facundo Garces, Joao Figueiredo, Emmanuel Machuca, Juan Irazaba, dan Rodrigo Holgado. Sanksi ini diberikan atas pemalsuan dokumen para pemain tadi yang diajukan oleh FAM sebagai syarat untuk menaturalisasi atau memindahkan kewarganegaraan dari negara asal mereka ke negara baru, yaitu Malaysia dalam hal ini. Adapun sanksinya adalah sebagai berikut guys. Sanksinya adalah FAM harus membayar denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 1,9 juta ringgit. Lalu ketujuh pemain itu harus membayar sekitar 2.000 franc Swiss atau 10.000 ringgit masing-masing pemain dan dilarang terlibat dalam sepak bola selama 12 bulan atau setahun. Dan FAM diberi 10 hari untuk mengajukan banding. Ini bukan berita hoax, ini terkonfirmasi ya dari situs FIFA-nya langsung dan juga channel-channel terpercaya dari Malaysia pun sudah memposting terkait hal ini guys. Boom. Rasanya baru kemarin gitu kita mengalami euforia. Kebangkitan atau revolusi Harimau Malaya ini diawali dengan kemenangan fantastis Malaysia 4-0 atas Vietnam, di mana selama 10 tahun Malaysia belum bisa mengalahkan Vietnam, tapi akhirnya kemarin dibantu oleh 7 pemain ini mereka berhasil membantai Vietnam 4-0. Keajaiban-keajaiban itu terus berlanjut, seperti yang terakhir mereka mampu mengalahkan Palestina yang mana rankingnya lebih tinggi daripada Malaysia, dan Palestina ini adalah salah satu juga yang masuk ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia. Dan kita sangat merasakan begitu dekat sekali jarak dengan Piala Dunia ya, tinggal menunggu waktu aja lah gitu. Dan sekarang para pecinta sepak bola Malaysia itu seperti terbangun dari mimpi. Speechless mungkin, bingung, tak tahu harus berbuat apa, kaget udah pasti. Ya seperti euforia yang sudah dirasakan oleh para pecinta sepak bola Malaysia itu seperti hanya mimpi aja gitu. Tapi tentu ini belum berakhir karena masih ada banding mungkin ya, masih ada mungkin pembelaan-pembelaan yang akan dilakukan oleh FAM dalam hal ini. Tapi kalau kita mau lihat guys ya, memang dibalik perekrutan ke-7 pemain keturunan Malaysia ini ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang bisa kita temukan di media sosial ataupun yang kita bisa lihat sendiri. Yang pertama adalah prosesnya yang begitu cepat ya. Mungkin Vietnam yang paling kaget mungkin tiba-tiba ketika bermain ada 7 pemain baru dari Amerika Latin yang begitu padu. Dan ya prosesnya sangat cepat lah pada saat itu, sebulan atau 2 bulan kalau nggak salah. Mungkin ada kalau 1-2 pemain mungkin masih bisa tidak terlalu kaget ya. Tapi ini 7 pemain langsung pada saat itu datang. Dan mereka semua bukan berasal dari Inggris. Mereka berasal dari Amerika Latin, kalau nggak salah Brazil, Argentina, dan juga dari Spanyol juga. Yang mana itu tidak ada silsilah atau histori ya dari negara-negara itu dengan hubungannya dengan Malaysia gitu guys. Lalu juga ada sikap dari FAM yang masih sekarang tuh sampai sekarang tuh masih menutup diri gitu. Saya masih nggak tahu kenapa mereka masih belum membuka data tentang para pemain ini. Padahal kalau memang pemain ini benar adanya, dokumennya lengkap, kenapa nggak dipublikasi aja gitu kan, agar menghentikan gitu segala spekulasi yang ada di lapangan, segala spekulasi yang ada di media sosial, bukan justru membiarkan gitu. Jadi kan jadi tanda tanya besar gitu. Saya tahu banget karena para pandit di Malaysia pun sebenarnya menuntut FAM untuk terbuka gitu tentang hal ini gitu. Dan ada tekanan itu kepada FAM gitu guys. Lalu poin berikutnya adalah pengunduran diri ketua FAM yang sangat cepat dan sangat mendadak dan tanpa adanya konfirmasi atau pernyataan dari beliau yang mengundurkan diri ini guys. Ini kan sangat tanda tanya besar banget itu, dan isu itu pada saat itu bergulir sangat liar, dimana ada juga yang bilang bahwa pengunduran diri ketua FAM ini terkait tentang dokumen para pemain ini juga gitu guys. Tapi di sisi lain kita mengetahui ya reputasi seorang TMG, orang yang ada di balik revolusi Harimau Malaya ini. Beliau adalah orang yang paham betul
betul tentang regulasi naturalisasi para pemain ini. Beliau sangat profesional dalam hal-hal seperti ini dan beliau tahu betul konsekuensinya ketika memalsukan dokumen-dokumen ini gitu guys. Saya rasa hampir mustahil ya kalau kita beranggapan bahwa TMJ di balik semua ini atau FAM, orang-orang FAM di balik semua ini, atau mereka sengaja melakukan hal ini gitu, karena konsekuensinya ya nama baik mereka, lalu reputasi sepak bola Malaysia itu sendiri dan sangat besar lah gitu. Tidak sebanding dengan kemenangan atas Vietnam, lalu layak ke Piala Asia gitu kan. Menurut aku bertaruh untuk hal itu nggak layak lah gitu. Lalu saya berpikir gitu, jika bukan mereka, lalu siapa dalang di balik semua ini? Saya nggak bisa jawab, entah mungkin agen pemainnya kah atau pemainnya itu sendiri kah? Allahu a'lam bishawab guys. Tapi tentu masih ada harapan para pecinta sepak bola Malaysia jangan terlalu bersedih hati juga. Karena kalau berkaca dari kasus-kasus seperti ini, ada di tahun 2022 di negara Ekuador, pemain bernama Byron Castillo itu dituduh oleh Chile telah memalsukan dokumen dan tidak eligible untuk membela Ekuador pada saat itu. Dan awalnya FIFA menolak klaim ini, namun akhirnya banding ke CAS, arbitrase pengadilan olahraga yang lebih tinggi, sama akhirnya CAS memutuskan bahwa Byron eligible dan dikembalikan hak-hak Ekuador untuk bermain di Piala Dunia Qatar pada saat itu guys. Jadi sebenarnya masih ada kemungkinan itu jika memang dokumen-dokumen yang mungkin diperlukan bisa diberikan kepada FIFA untuk menyangkal tuduhan ini guys. Tapi memang rata-rata dari kasus seperti ini biasanya ketika banding itu bukan dibatalkan sanksinya, tapi diperingan gitu guys. Seperti misalkan pemain tadi ada 12 bulan mereka diskors, mungkin akan berkurang menjadi 6 bulan atau 2 bulan mungkin seperti apa gitu. Dan mungkin jumlah uangnya pun akan berkurang. Atau bisa jadi juga lebih parah. Bisa jadi lebih parah karena mungkin ada temuan-temuan baru. Karena temuan-temuan baru itu mungkin yang data dan segala dokumen yang diberikan ternyata terbukti disengaja dan segala macam, itu bisa memperparah. Bisa jadi Malaysia di-ban atau didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Asia gitu guys. Ya tentu dampaknya tentang kasus ini sangat meluas ya, terutama yang paling sangat berdampak ada kepada Harimau Malaya itu sendiri. Setiap pertandingan yang melibatkan semua pemain ini ada kemungkinan akan dibatalkan, akan diberikan WO kepada pemain lawannya, seperti Vietnam ketika Malaysia berhasil menggasak Vietnam 4-0. Ada kemungkinan kemenangan itu dibatalkan dan dirubah menjadi kemenangan WO Vietnam 3-0 atas Malaysia. Dan itu akan berpengaruh terhadap ranking Malaysia. Ranking Malaysia mungkin akan kembali jatuh karena poinnya dibatalkan, atau malah menjadi pengurangan poin karena ada WO tadi itu dianggap kalah. Dan FIFA Matchday yang kemarin juga lawan Palestina bisa jadi itu dibatalkan juga. Lalu lawan apalagi kemarin Singapura juga bisa dibatalkan juga. Dan pertandingan-pertandingan berikutnya mungkin di bulan Oktober ya, bulan depan kalau nggak salah, beberapa hari lagi Malaysia itu akan melawan Laos, kemungkinan tidak bisa memainkan 7 pemain ini. Itu menjadi hambatan baru bagi Peter Klamowski dan staf dan tim Harimau Malaya tentu. Dan saya rasa ini juga akan berimbas kepada JDT ya. Karena seperti yang kita ketahui, 3 dari 7 pemain ini ada di JDT, bermain bersama mereka, menjadi skuad utama mereka. Saya sudah lupa guys regulasi tentang memainkan pemain import di Malaysia. Tapi saya rasa ketika pemain ini mewakili JDT dan dianggap kuotanya sebagai kuota lokal, tapi jika sanksi ini berlaku, maka status lokal pemain ini kan berubah gitu, menjadi pemain import. Dan tentu itu juga akan mempengaruhi hasil pertandingan yang dijalankan oleh JDT selama beberapa pertandingan ini gitu. Mungkin kalau di ACL tidak berpengaruh ya, walaupun status pemain ini mungkin dirubah menjadi pemain import, karena setahu saya regulasi untuk Asia itu boleh seluruhnya pemain asing gitu. Ya bagaimanapun kita doakan yang terbaik untuk Malaysia dan FAM. Mudah-mudahan jika benar ini salah, mudah-mudahan dijadikan pelajaran aja. Tapi jika ini ketidaksengajaan, ada unsur pemalsuan dari pihak luar, ya mudah-mudahan kembali normal lagi, kembalikan lagi ke semula, dan mungkin mulai dari awal lagi, jangan, agar Indonesia dan Malaysia, agar kita semua bisa bersaing sehat kembali di lapangan dan bisa kembali gontok-gontokan lagi di media sosial tentang sepak bola ini gitu guys. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.